Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, atas nama Rismawati, Niati Indan, Muhammad Miswar Heru, dan saya sendiri Surayuni akan mempresentasikan tugas pemodelan tentang pemodelan matematika SIR pada tingkat potensi terjadinya banjir bandang di Luwu Utara berdasarkan faktor pengalihan fungsi lahan. Baik, langsung saja yang pertama mengenai latar belakang. Banjir bandang adalah banjir yang berada di daerah dengan permukaan rendah dan sebagai akibat dari turunnya hujan secara terus-menerus. Nah, adapun karakteristiknya yaitu yang pertama datang secara tiba-tiba, yang kedua adanya hujan lebat di daerah hulu, yang ketiga waktu terjadinya relatif singkat, yang keempat terbawanya benda-benda besar. Next. Nah, pada Senin malam, tanggal 13 bulan 7 2020, wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dilanda banjir bandang yang menyebabkan 21 orang meninggal dunia. Nah, berdasarkan data sementara Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada sekitar 4.930 kepala keluarga yang terdampak banjir. Nah, Raditya Jati menjelaskan salah satu terjadinya banjir bandang tersebut itu karena faktor cuaca. Nah, curah hujan dengan intensitas tinggi di daerah aliran sungai atau DAS Blase menjadi salah satu pemicu banjir bandang tersebut. Termonitor curah hujan lebih dari 100 mm per hari, serta kemeringan lereng di bagian hulu das Blase sangat curam. Nah, pada desa Balebo yang dilewati DAS ini berada pada kemiringan lebih dari 45%. Nah, selain karena faktor cuaca, kondisi tanah berkontribusi terhadap terjadinya luncuran material air dan lumpur. Jenis tanah distropeds atau inceptisol memiliki karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam dan mudah longsor, yang selanjutnya membentuk bending alami atau tidak stabil. Nah, kondisi ini mudah jebol apabila ada akumulasi debit air tinggi. Nah, sedangkan pada faktor manusia, terpantau di lokasi adanya pembukaan lahan di daerah hulu DAS Blase dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pembukaan lahan ini, salah satu rekomendasi dari KLHK yakni pemulihan lahan terbuka di daerah hulu. Nah, Staf Advokasi Walhi Sulawesi Selatan, Rizky Saputra, menyampaikan bahwa bencana itu dikarenakan 3 sungai meluap, yaitu Sungai Masamba, Sungai Radah, dan Sungai Rongkong. Nah, Sungai Masamba dan Radah ini berada di DAS Baliase, sedangkan Sungai Rongkong berada di DAS Rongkong. Nah, aktivitas pembukaan hutan di bagian hulu ketiga sungai ini itu cukup masif, baik untuk perkebunan hingga rumah, sehingga membuat laju erosi itu sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan analisa sosial sementara, kenampakan tata guna lahan menunjukkan banyak belukar, aktivitas pertanian, dan sawah. Nah, hal ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan erosi dan sedimentasi pada sungai. Nah, akumulasi dari erosi dan sedimentasi ini membuat pendangkalan di sungai yang mengakibatkan daya tampung sungai berkurang, sehingga sungai meluap dengan cepat saat hujan dengan intensitas tinggi. Nah, untuk diketahui, umumnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada pertengahan Juni 2020 itu berada pada kriteria rendah, yaitu berkisar 0
sampai 50 mm per dasarian. BMKG mengatakan 51,2% wilayah Indonesia itu sudah musim kemarau pada bulan ini. Namun, pada bulan ini ada wilayah yang curah hujannya itu bahkan melebihi 150 mm per dasarian. Nah, adapun nama-nama wilayah itu diantaranya Sulawesi Tengah pada bagian selatan, Sulawesi Tenggara pada bagian utara, Pulau Seram pada bagian barat, Pulau Barat pada bagian barat, dan Pulau Papua bagian tengah, khususnya di sekitar Timika. Nah, secara topografis, Luhut Utara, Luhut Timur, sebagian Toraja, sampai ke wilayah Sulawesi Tengah, itu merupakan perpaduan geologis wilayah daratan tinggi, perbek, dengan dataran-dataran rendah yang memiliki tanah subur. Nah, karakteristik tanah subur adalah tanah yang umumnya gembur, mestinya tetap direkat oleh tumbuhan atau pohonan. Tetapi ketika hutan dibuka untuk perkebunan atau pertanian dan industri eksternatif berupa tambang, itu akan merusak daya dukung ekologi kawasan tanah-tanah yang subur itu. Nah, KPA Sulsel mencatat bahwa Luhut Utara punya luas wilayah sekitar 750,268 hektar ATHA dan luas hak guna usaha adalah 90,045 ha. Nah, sementara dari luas wilayah tersebut, 7 perusahaan swasta menguasai 84.389 ha. Nah, sementara satu badan usaha milik negara atau BUMN itu memiliki 5.665 ha. Nah, dari luas wilayah HGU tersebut, lebih dari 61.000 hektar diantaranya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, selanjutnya batasan masalah. Pada model ini, kami melakukan analisis kestabilan menggunakan model SIR pada penyebab terjadinya banjir bandang di Luhut Utara. Nah, model SIR terdiri dari 4 variabel, yaitu pada model ini, variabel S dinyatakan sebagai luas daerah yang mengalami pengalihan fungsi lahan berdasarkan daerah HGU. Variabel 1 dinyatakan sebagai luas daerah variabel I dinyatakan sebagai luas daerah yang terkena pengalihan fungsi lahan di sekitar DAS atau sub DAS Rongkong Hulu, terutama perkebunan, kelapa sawit, dan variabel R yang dinyatakan sebagai daerah yang dapat dipulihkan dari pembukaan lahan di sekitar DAS atau sub DAS Rongkong Hulu. Next. Adapun asumsi dari pemodelan ini, yang pertama itu luas daerah Luhut Utara yang disimbolkan dengan N, luas lahan dalam lingkup hak guna usaha atau HKG dengan simbol S, dan luas pengalihan fungsi lahan di sekitar DAS atau sub DAS Rongkong Hulu, terutama perkebunan kelapa sawit disimbolkan dengan I, dan penutupan lahan di sekitar DAS atau sub DAS Rongkong Hulu itu disimbolkan dengan R. Kondisi kelerangan sub DAS Rongkong Hulu disimbolkan dengan beta. Untuk selanjutnya, curah hujan intensitas sedang lebat disimbolkan dengan mu, dan tingkat kerawanan longsor disimbolkan dengan O, dan luas dan tipe lahan yang ditutup itu disimbolkan dengan alfa. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Miswar. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Wahyuni. Nah, dari asumsi-asumsi tersebut dan dari latar belakang di atas,
kita dapat membuat model matematika yang seperti terpampang pada layar, di mana curah hujan yang menerjang kawasan Luwu terkhusus ke daerah yang mengalami daerah fungsi lahan dan terkhusus di daerah yang berada di daerah aliran sungai, dan di mana setiap daerah itu memiliki kemungkinan terhadap kerawanan longsor. Nah, model matematika tersebut dapat dibuat persamaan seperti pada layar. Pada persamaan 1, ada persamaan 2, persamaan 3. Nah, untuk mempermudah melakukan simulasi, maka persamaan itu dibuat dengan permisalan atau disederhanakan seperti pada layar. Nah, di slide selanjutnya akan dilihat manfaat dari permisalan ini. Oke, selanjutnya itu analisis model. Yang pertama yaitu tentang titik kesetimbangan bebas. Ketergantungan pada model SIR pada tingkat potensi terjadinya banjir bandang di Luwu Utara berdasarkan faktor pengalihan fungsi lahan atau E dalam kurung S0, I0 berada pada keadaan setimbang dan tidak terjadi pengalihan fungsi lahan di sekitar das atau subdas Kabupaten Luwu Utara, sehingga I sama dengan I0 sama dengan 0. Titik kesetimbangan model dapat diperoleh dengan yang seperti pada layar, sehingga I1 dapat diperoleh N new, 0. Yang kedua yaitu titik kesetimbangan endemik, di mana tentang keadaan di mana kemungkinan pengalihan fungsi lahan di sekitar das atau subdas terjadi, sehingga kemungkinan maka keadaan I itu tidak sama dengan 0. Untuk mempermudah melakukan simulasi, maka pada persamaan 1, 2, 3 perlu disederhanakan. Pada slide sebelumnya telah disederhanakan. Nah, inilah manfaatnya. Bisa kita lihat pada layar. Dan dengan menggunakan software Maple 18 akan tampak seperti pada layar hasilnya. Tentang X sama dengan nu per beta tambah O, Y sama dengan beta kali nu per alpha kali beta tambah alpha kali O tambah beta kali O tambah O kuadrat. Dengan demikian, titik kesetimbangan endemik dapat kita lihat pada layar. Inilah hasilnya. X-nya apa dan Y-nya apa. Yang ketiga yaitu analisis kestabilan pada titik kesetimbangan model SIR pada tingkat potensi terjadinya banjir bandang di Luwu Utara berdasarkan faktor pengalihan fungsi lahan. Setelah diperoleh titik kesetimbangan, selanjutnya menentukan matriks Jacobian dengan linearisasi di sekitar titik kesetimbangan bebas ketergantungan yang ada pada model SIR. Persamaannya akan dilinearisasi adalah persamaan yang telah di slide sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh F1, F2, F3. Nah, ketiga persamaan tersebut dapat dilinearkan dengan cara diturunkan. Nah, untuk persamaan 1 seperti ini, persamaan 2 seperti ini, dan persamaan 3 seperti ini. Untuk pertama-tama yaitu untuk persamaan nu kurang X dikali B tambah O per O kali X. Dan yang kedua untuk beta kali X dikurang Y dalam kurung A tambah O
per dx. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah linearisasi dilakukan, maka dimasukkan ke dalam matriks Jacobian A seperti pada layar, di mana posisi F1 F delta di mana turunan dari F1 per dx posisinya di sini, F1 per dy di sini, dan F1 per dz di sini, dan seterusnya. Dan kita masukkan nilai-nilainya dari yang didapatkan dari slide sebelumnya, dan kita kalikan nilai dengan variabel eigen untuk mencari nilai R0. Nah, seperti pada kotak di sebelah kanan pada layar. Setelah variabel eigen dikalikan dengan matriks identitas yang dikurangkan dengan matriks Jacobian tadi, maka akan diperoleh hasil seperti yang di bawah ini. Nah, jadi persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 3 ditambah alfa ditambah A lambda pangkat 2 tambah B lambda tambah C sama dengan 0. Di mana A sama dengan alfa tambah beta tambah O, dan seterusnya. B, C, bisa Anda nilai B dengan C bisa Anda lihat pada layar. Dan sehingga berdasarkan persamaan karakteristik di atas, nilai R0 sama dengan C, yaitu seperti pada layar. Jadi, kesimpulannya, dari model ini kita dapat mengatakan bahwa pengalihan fungsi lahan memiliki pengaruh terhadap terjadinya banjir bandang, sehingga melalui model ini diharapkan pemerintah setempat dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan, untuk merawat dan menjaga ekosistem alam sehingga tidak terjadi bencana yang merugikan kita semua, seperti bencana banjir bandang yang terjadi di Lubu Utara. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.